Shalom, apa kabar semua? Harap-harap semua sehat. Dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua masih kuat dan di bulan yang ke-9 pemerintahan PMX, kita mendoakan supaya dia menjadi seorang Perdana Menteri yang akan mengubah landscape ekonomi dan juga sosial di Indonesia ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini, khususnya untuk penyampaian firman-Mu, hamba tidak lebih daripada yang lain. Kau pakai suara, Kau pakai idea hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi anak-anak Tuhan yang mendengar pada malam ini. Kami minta semua ini demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, warganet, Shalom, salam madani. Sebelum itu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih karena kita dapat bersama-sama berada di sini pada kali ini di talian ataupun online. Dan saya ingin menyampaikan satu message yang mungkin biasa untuk kita dengar dan juga mana tahu ada yang terdetik dalam pikiran mereka, oh ngam juga ini kali, ya. Dan pasti kita tahu apa itu kepimpinan dan dalam kepimpinan mesti ada pemimpin. Jadi kebiasaannya memimpin sesuatu community sama ada dalam satu skala kecil, sederhana ataupun yang sangat besar, itu tergantung kepada keadaan ataupun di mana kita memimpin dalam satu community. Dan seperti kita tahu, skala yang besar ini macam Nabi Musa. Nabi Musa diminta untuk membawa orang-orang Israel daripada Mesir untuk dilepaskan daripada cengkaman Raja Firaun pada masa itu, dan dia keluar membawa orang Israel yang sangat ramai pada masa itu. Dan saya percaya kita tahu apa yang berlaku sebelum dan selepas itu. Anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memimpin adalah salah satu hal yang bukan mudah. Namun, bukan tidak boleh. Dan tidak juga kata susah, tapi boleh. Dan khususnya kita yang akan menggunakan kekuatan Tuhan, pasti boleh. Ya. Jadi pembelajaran kita pada malam ini adalah dalam Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-18 ayat 16 hingga 21. Ayat 16 kamu boleh ikuti baca dalam pembacaan kamu masing-masing. Saya menggunakan terjemahan bahasa Malaysia ataupun berita baik. Ayat 16. Apabila dua orang bertengkar, mereka akan datang kepada saya, dan saya memutuskan siapa antara mereka yang benar. Saya juga menyampaikan perintah dan hukum Allah kepada mereka. Kemudian Yitro berkata kepada Musa, kamu tidak melakukan tugas ini dengan cara yang betul. Dengan cara ini, kamu akan meletihkan dirimu dan juga semua orang itu. Tugas ini terlalu berat untuk kamu lakukan seorang diri. Sekarang dengarlah nasihat saya. Maka Allah akan menyertai kamu. Memang kamu harus mewakili umat ini di hadapan Allah dan mengemukakan perselisihan mereka kepadanya. Kamu harus mengajar mereka tentang perintah dan hukum Allah, serta menerangkan bagaimana mereka harus hidup dan apa yang harus dilakukan. Ayat 21, tetapi selain hal itu, kamu harus memilih beberapa orang lelaki yang bijaksana. Lantiklah mereka sebagai pemimpin rakyat untuk mengetuai 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Mereka mestilah orang yang takut akan Allah, yang dapat dipercayai, dan yang tidak mau menerima rasuah. Dewasa ini ramai yang jadi pemimpin. Dan ramai juga pemimpin ini, bukan semua, yang
mudah tergiur dengan sumbangan-sumbangan ataupun hadiah yang dianggap hadiah, sedangkan itu adalah rasuah. Ya, dan pada malam ini kita akan belajar satu hal, yaitu apa yang dihadapi oleh Musa. Musa merupakan seorang pemimpin umat Israel dan bagaimana menangani masalah itu. Apa yang kita dengar tadi, di mana Musa harus berjumpa dengan setiap orang, mendengar masalah orang, dan mengajar umat Israel tentang apa yang terkandung dalam Taurat. Menurut terjemahan Perjanjian Lama, Taurat itu banyak dikatakan seperti hukum. Tetapi kalau kita menelusuri bahasa Ibrani, ataupun bahasa yang dituturi oleh orang-orang Ibrani pada masa itu, Taurat itu dia merupakan satu gambaran tentang apa yang harus mereka lakukan, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan kalau boleh begini, kalau situasi begini macam mana. So itu menjadi rujukan. Ataupun paling senang, saya bagi senario. Ketika kita mau ke KL, so kalau dari sini kita terbang sampai ke LA. So dari ke LA, kita mau ke bandar kota Kuala Lumpur. Tetapi kita tidak pernah ke Kuala Lumpur. Apa yang membantu kita akan tengok itu signboard. Betul? So signboard itu akan menerangkan ataupun membawa kita sampai ke mana. Oke, sebelah kiri, susur ke kiri, jalan terus, lepas itu susur ke kanan. So itu biasanya kita buat. So Taurat itu adalah satu panduan. Dan itu merupakan satu panduan yang dirujuk kepada orang-orang macam rabi ataupun guru pada masa itu. So dalam pembacaan tadi, apa yang kita lihat, ada konflik yang dihadapi oleh Musa. Namun, bila Musa menyuarakan atau menyampaikan masalah ataupun apa yang sedang dihadapi masa itu adalah bagaimana memenangani ramai orang Israel ini. Jadi Yitro bertanyalah, kira-kira begini cakap dia. Apa yang kau buat nih? Ya, saya begini, dengar masalah dorang, lepas saya dengar, saya fikir, saya buat keputusan untuk dorang. Tetapi, kata Yitro, panat bah apa yang kau buat nih. Bukan saja kau panat, tetapi semua orang yang akan pergi sama kau ini akan rasa penat, lelah. Malah, kalau saya boleh buat besi saya, si Yitro akan cakap, dalam 24 jam, kau tolak 12 jam kau tidur. Jadi tinggal berapa lagi? Oke, contohlah, start dari jam 6. Jam 6, jam 7, jam 6 pagi ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin sampai jam 7 saja pada masa itu. Mungkin tidak keren sudah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paling pun mungkin jam 6, 11 ataupun 12 jam saja. Namun, kamu tidak produktif, kata si mertua si Musa. So, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memilih orang yang bijak. Kamu harus mencari orang yang bijak dan orang yang pandai. Jadi jangan kita pilih orang asal-asal. Jangan kita pilih asal macam, lah bagi can orang lain. Ataupun bagi can lah sama dia. Menantu dia bertobat. Ini yang biasa kita buat di kampung pun begitu kan. Tapi hakikatnya apabila kita lihat dalam Timotius mengatakan orang yang baru bertobat tidak boleh jadi pemimpin. Oke. Tetapi apa yang kita akan selusuri pada hari ini, di mana Musa mendengar, Musa meneliti apa cadangan yang diminta oleh Yitro. Jadi sebagai seorang pemimpin, mungkin kita pikir, wih, saya ini orang besar bah, dia bilang si Musa. Apalagi saya mau dengar orang tua nih, mentua saya.
kira-kira. Tetapi Musa mempunyai hati yang baik. Dan Musa bukan saja mendengar, malah dia mengaplikasikan apa yang sudah dia pelajari daripada mentuanya Yitro. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Musa di sana adalah Musa menjadi seorang yang sangat humble ataupun sangat merendah diri dia. Dan dia kasih tahu, ini masalah saya. Saya harus mengajar orang, saya harus menyelesaikan masalah orang. So ini dua saja nih, yang perkara yang ditangani oleh Musa. Jadi Yitro bilang, apa yang kau buat sekarang ini adalah old fashion ataupun kaidah lama. Kenapa tidak belajar sesuatu yang baru? Sebagai umat pemimpin umat Israel yang mencecah jutaan orang yang keluar daripada Mesir dan pergi ke tanah Kanaan itu jutaan, karena dikatakan 600.000 itu orang yang berumur 18 tahun ke atas, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak. Jadi kalau campur semua itu memang jadi juta ataupun jutaan jumlah orang yang keluar daripada Mesir dan melalui laut Laut Merah itu. Jadi apa yang berlaku di sini, Musa menjadi seorang pemimpin yang merendah diri dan membolehkan orang lain pun, why not? So dia ataupun Yitro dengan sukarela memberitahu, oke, kamu buat begini. 100 orang, cari ketua. 50 orang, cari ketua. 10 orang jadi ketua. So, senang punya kerja. Jadi si Musa pun, kenapa saya tidak terpikirnya? So, bagaimana kita sebagai pemimpin? Bila kita mempunyai kedudukan, bila kita chair meeting, so bagaimana sikap kita? Apakah kita menganggap kita ini sudah besar dan bagaimana reaksi kita ketika kita memimpin satu tempat ataupun bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu dalam mesyuarat dan bagaimana kepimpinan kita. So, apa yang dilihat di sini, Musa dia merendah diri. Dia mau mendengar, dia menghormati Yitro, malah dia tidak seperti orang takut. Mungkin saya ini akan tergugat kedudukan. Tidak. Musa adalah seorang yang sangat dinamik. Dan pada masa itu dia berpendapat perlu menukar cara yang tradisi. Kalau kita sudah biasa dengan hal-hal yang tradisi kan susah betul mau mengeluarkan itu mentality ataupun cara. Mesti kita bilang, wah ini betul. Apalagi kalau kita melalui satu proses dalam kehidupan dan bila kita tahu itu secara dan kita tutup sudah hati kita tutup sudah pikiran kita yang inilah nih, tidak lagi yang cara lain. Tidak boleh juga begitu. Dan Musa menerima idea ataupun satu nasihat yang saya rasa kontemporari pada masa itu, di mana Musa mau juga mengembangkan idenya. Walaupun dia dibesarkan di sana, walaupun dia sudah mendapat semua dalam Keluaran itu, mengatakan Musa sudah diajar semua jenis pengetahuan dalam istana. Apa yang dia tidak tahu, semua dia sudah tahu. Tetapi dia masih lagi merendah diri dan minta pendapat daripada mentua dia. Jadi dia mencoba sesuatu yang selama ini sebenarnya Allah bikin penat pula nih kan, sesuatu yang statik. Dan dia mengubah itu kepada sesuatu yang agak dinamik sedikit. So itu yang dilakukan oleh Musa. Dan dia melihat bahwa tugasan yang dia pegang itu, dia tidak macam, dia mau pegang, tidak mau kasih lepas sama orang. Dia ada idea baru, oke juga bah, kalau saya mendelegasikan kerjaan. Si A buat begini, si B buat ini, si C buat ini. Jadi A, B, C, saya cuma ambil satu orang di atas A, B, C ini.
So si E ini saya cakap, so si E ini akan pergi cakap sama si E. Yang ketua di atas ABC ini akan pergi cakap sama si E, akan pergi cakap sama si B, akan pergi cakap sama si. Macam sekarang ini, PM ataupun Perdana Menteri dia tidak perlu buat semua kerja. Kementerian-kementerian ada menteri-menteri kan. So menteri ini buat ini, menteri ini buat ini, menteri ini buat ini. Dan setiap kementerian ada dia punya ketua setiausaha dia. Dan semua ketua-ketua setiausaha dalam kementerian ini kita ada KSN, ketua setiausaha negara juga. So ini yang dikatakan tadi itu di mana ada satu idea yang membolehkan Musa menjadi seorang pemimpin. Tetapi bukan hanya dia boleh jadi pemimpin, dia boleh dan terbukti menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Dia adik, Harun abang, Miriam kakak, yang dipanggil Nabia juga. Namun dia tidak menganggap bahwa dia lebih hebat daripada abang dia ataupun kakak dia. Dia begitu humble. Dan beginilah pemimpin-pemimpin yang sangat kita cari-cari di akhir-akhir ini. Dan seperti saya katakan tadi itu, di mana Musa belajar daripada istana. Dia diambil oleh putri Mesir pada masa itu, dan dia diajar semua tentang kepimpinan, tentang pengurusan. Jadi kepimpinan dengan pengaruh ini tidak sama. Maksud saya, kau boleh saja jadi pemimpin, tetapi mungkin kau tidak ada pengaruh. Ini membezakan pemimpin dan juga pengaruh. Lain pemimpin, lain pengaruh dia. Jadi tidak semua orang boleh jadi pemimpin dan berpengaruh. Macam Musa, dia boleh menjadi pemimpin dan dia berpengaruh. Dan yang paling bestnya di sini, Musa sangat setia, taat kepada Tuhan. Ini yang membuatkan dia berjaya. Jadi anak-anak Tuhan yang mendengar pada malam ini, kita harus melihat contoh ataupun pemimpin Alkitab yang rohani dan berproduktif dalam tempo dia jadi pemimpin. Jadi apa yang kita tahu, Musa ini adalah seorang pemimpin yang diajar oleh Firaun sendiri. Bila dia jadi pemimpin, dia tahu selok-belok istana, dia tahu protokol istana, dan apapun yang terjadi selepas itu, dia tahu bagaimana menangani. Kamu tahukah? Apa yang terjadi kepada Musa adalah dia takut kepada Tuhan. Bukan takut yang macam kau nampak trafik, kau takut. Kau nampak hantu, takut. Takut ini lain. Takut ini adalah satu sikap di mana, kalau saya buat ini apa akan jadi ya? Kalau begini ya. Kalau saya buat begini akan jadi. Ini yang tiada pada kita. Dan apa itu? Itu dipanggil Sofia. Sofia dalam bahasa Ibrani itu adalah hikmat. Jadi Musa ini ada Sofia dia. Tuhan menganugerahi Sofia kepada Musa. Dan semua yang terkandung dalam pengetahuan di Mesir, semua dia tahu. Itu kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22. Malah, bukan saja dia berhikmat, tetapi dia berintegriti. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 ini, kita baca. Kamu boleh, saya baca, kamu ikuti pembacaan saya. Segala ilmu bangsa Mesir diajarkan kepada Musa, dan dia menjadi seorang yang sangat berkuasa. Ini yang saya katakan tadi itu, dia ada pengaruh. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatannya. Dan Musa sudah berumur 40 tahun. Dan ketika itu, dia mau melihat bangsa dia. Dan sedang dia jalan tuh dia nampak, ada orang Mesir nih mau menganiaya orang saya. Jadi dia berharap dia boleh membantu. Karena dia tahu asal-usul dia dari mana. Dan dia bunuh orang Mesir itu. Dan apa yang terjadi seperti yang kita tahu. Orang Ibrani itu mengatakan,
kau siapa? Siapa lantik kau jadi ketua? Jadi ini yang membuatkan Musa melarikan diri daripada istana. Dan bila pihak istana ataupun Firaun mengetahui bahwa ada yang dilakukan oleh Musa, so Firaun cari dia. Firaun cari dia karena mungkin juga dia tidak alasan untuk membunuh ataupun menyingkirkan Musa daripada istana. Tetapi bila Musa buat silap, nah Firaun pun buat dia punya tindakan ataupun langkah-langkah berjaga dia. Karena dia akan mewarisi takhta Firaun. Mungkin Firaun tidak mau. Tetapi bayangkan saja, ketika umur Musa 40 tahun, Firaun umur dia berapa? Saya menjangkakan sekitar 70 ataupun 80. Karena Firaun sudah menjadi Firaun dan dia ada putri pada masa itu. Jadi kegusaran Firaun itu membuatkan dia mengambil keputusan untuk mencari Musa dan kalau dapat dia mau bunuh. Tapi dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan ataupun kalau dalam bahasa Ibrani dia Yahweh. Sungguh pun dia sangat percaya kepada Tuhan. Sungguh pun dia mau berhikmat untuk orang Ibrani. Tapi orang Ibrani yang nampak dia bunuh orang Mesir itu tidak paham. Kadang-kadang bila kita buat yang baik kan, bukan semua orang akan setuju dengan kita. Tahu. Tidak semua. Kadang-kadang bagus pun kita buat, orang tidak percaya dan orang tidak berapa setuju dengan kita. Apakah ada Musa di zaman modern ini? Apabila mendapat pendidikan yang maksimal dalam hidupnya, dan dia tetap fokus untuk melayani Tuhan. Dia akan memberikan kebijaksanaan dia, dan dia tahu siapa dia. Dari mana asal-usul dia. Dan siapa yang memberikan hikmat pendidikan yang bagus, kedudukan yang bagus sama dia. Apakah ada Musa-Musa seperti itu di zaman ini? Mungkinkah dia seorang yang berkedudukan seperti CEO kah dia? CFO mungkin, Chief Financial Officer, Business Owner, ataupun dia adalah seorang yang berhikmat kepada negara atau negeri. Dia mendapat daughtership. Dia mungkin ada professorship, ataupun memiliki pengaruh di luar sana. Tetapi dia masih sadar diri. Dia tahu saya ini adalah anak Tuhan dan saya harus berhikmat untuk Tuhan. Apakah ada seperti itu sekarang? Dan saya percaya tidak lebih indah bila kita mengetahui siapa diri kita. Dan apa yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan Dia yang tidak kelihatan. Tetapi kita tahu Tuhan sedang memerhatikan kita. Dan kita percayakah untuk jadi seorang pemimpin kita tidak boleh hanya biasa-biasa. Kita harus ekstrim dan tidak menjadi ekstremis. Ekstrim dalam tindakan. Apa yang Musa lakukan, dia bunuh orang Mesir karena dia mau membela orang dia sendiri. Karena dia tahu itulah tindakan yang sepatutnya dia lakukan. Bagaimana kalau kita, apabila kita melihat kemungkaran, apabila kita melihat ada orang pecah amanah, apabila orang memberi hadiah, alias rasuah, kita terimakah? Bagaimana respon kita di akhir-akhir ini? Apa yang dilakukan Musa adalah suatu yang tidak menanti pujian. Dan dia juga tidak mengharapkan respon yang positif daripada orang-orang Israel. Namun dia tahu dia harus keluar daripada zon kenyamanan. Dia harus keluar daripada istana. Dia tidak kisah untuk berada di Midian. Dan berada di Midianlah dia berjumpa dengan Tuhan di dalam belukar yang berapi itu. Kalau dia masih di sana, dia tidak akan dapat berjumpa dan mendengar dengan telinga dia sendiri siapa Tuhan. I am who I am. Akulah. Aku, kata Tuhan. Bila dia mau tanya, kalau nanti orang Israel mau tanya sama saya, siapa yang utus saya? Kau kasih tahu saja, aku adalah aku. Lepas itu dia minta tunjuk daripada Tuhan Yahweh. Jadi bagaimana saya mau
menunjukkan kepada orang bahwa saya layak. Ada karena suruh buat masukkan tangan dalam poket dan keluar, terus penyakit kusta. Lepas sudah kasih masuk balik, sembuh. So semua itu Tuhan lakukan karena Musa layak. Dia mengidolakan Tuhan. Dia mengidolakan pencipta langit dan bumi. Karena mengidolakan Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita. Kita boleh mengecewakan gereja, kita boleh mengidolakan orang-orang tertentu. Tetapi dia juga manusia biasa. Kalau dia jatuh, kalau dia mengecewakan kamu, bagaimana kamu? Apakah kamu juga turut kecewa? Jadi mengidolakan Tuhan adalah harus bagi kita semua. Tuhan Yahweh yang Musa sembah sangat impresif, sangat suka dengan gaya si Musa. Karena Musa ini cakap serupa bikin. Sehingga kan saya katakan tadi itu, di mana Musa dibenarkan untuk berjumpa muka dengan muka. Bukan semua orang. Saya sebagai hamba Tuhan pun, iya, saya mau juga kalau ada kesempatan. Kalau diberi kesempatan. Tetapi bukan semua yang diberi kesempatan ataupun diberi satu anugerah yang begitu baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kamu mau jadi terang? Mau jadi garam di marketplace? Ataupun kamu sedang mendaki satu career dalam hidup kamu? Apakah kamu tahu siapa yang harus kamu idolakan dalam hidup kamu? Untuk kamu capai itu. Untuk kamu capai itu, kamu harus berusaha. Tidak ada jalan singkat. Dan untuk mencapai dan memiliki iman yang kuat, tidak mudah. Harus melalui proses. Proses disakiti, proses dikhianati, itu semua. Supaya kita diremukkan. Supaya bila kita diremukkan, kita diumpamakan seperti biji benih. Biji benih itu harus mati. Fisikal dia. Bila semua sudah mati di dalam tanah, akhirnya baru tumbuh tunas baru. Tuhan mau membantu kita seperti itu. Dan Musa telah meneladani kita dengan banyak hal. Dan apakah kita memikirkan, saya mau jadi seperti mana selepas ini? Kita tanya diri kita sendiri, apa yang kita mau lakukan? Mungkin ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini tidak berpikir menjadi biasa-biasa. Dia mau menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi dalam masa yang sama masih lagi takut akan Tuhan. Itu yang best. Dan tidak ramai yang boleh buat itu. Mungkin ada juga yang mau, saya mau buat begini nanti. Tetapi bila dia sampai di sana, dia lupa diri. Dia lupa diri dan dia rasa macam, pada dalam kedudukan begini. Berapa ramai kita yang boleh maintain kedudukan kita di dalam Tuhan, walaupun kita memiliki kedudukan yang bagus. Bukan semua orang boleh buat. Namun, sekurang-kurangnya, apa yang kita boleh buat? Kita atur, kita urus, kita jaga diri kita dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin kita tidak boleh menjadi pemimpin yang besar. Kita tidak boleh menjadi, mungkin bukan di sana, bukan tidak boleh. Mungkin bukan di sana kita punya tempat. Tetapi first and foremost, jaga diri kita. Kita urus kita tadbir diri kita. Dan kita perlengkapkan diri kita. Dan bayangkan kalau satu unit A, B, C, D, E ini membuat hal yang sama. Masing-masing fokus memperbaiki diri. Bayangkan 5 ini. Bila mereka dilepaskan. Pepatah Melayu mengatakan, seperti biji benih dibuang di laut menjadi pulau. Tuhan Yesus hanya memerlukan 12 orang untuk menggoncangkan satu dunia. Dia buat pemuridan dan mereka dipersiapkan untuk berada di marketplace. Jadi, apa yang saya ingin katakan dalam poin yang terakhir ini adalah, apakah kamu berada di mana-mana community yang kamu menjadi ketua? Dan bila kamu menjadi ketua, apakah kamu berpikir begini? Cukuplah jadi pemimpin yang biasa-biasa saja. Saya tidak tambah kedudukan, bolehlah begini-begini saja.
Cukuplah menjadi pemimpin yang lakukan apa saja yang patut. Tidak perlu mau pergi sekolah, tidak payah ikut kursus. Oke, Mbak, saya rasa saya oke. Apa yang saya terima ini semua sudah ada. Tidak perlu lagi pergi timba ilmu ataupun mau pergi register, mengambil pendidikan jarak jauh kah, ataupun kursus kah. Cukup begini saja. Dan sampai masa, yalah, bagikan orang lain lah. Betul-betulkah kita ada pikiran seperti ini? Bagi kita semua, jika kamu berada dalam kategori yang saya katakan tadi, cukuplah. Tidak apalah, apa yang ada ini cukuplah. Tanya diri sendiri. Kalau ini cuma kalau Tuhan boleh tanya kita, seperti yang gambar sebelah, dan dia katakan, apakah kamu sudah memaksimalkan potensi kamu? Dan apa jawaban? Dan saya katakan tadi itu, bila kamu mau memaksimalkan diri kamu, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu harus meletakkan Alkitab ini sebagai otoriti yang teratas. Ini akan menjadi landasan kamu. Ini akan menjadi dasar apa yang kamu buat. Baru kamu boleh menjadi pemimpin. Mulakan diri kita sendiri. Mulakan jadi pemimpin diri kita. Kita pimpin diri kita. Pimpin keluarga kita. Pimpin sekitar kita. Tidak perlu terus lompat menjadi pemimpin di satu tempat ataupun community yang besar. Jadi saya ingin mengakhiri kesempatan ini dengan menyatakan, jika kamu menjadi pemimpin, tetaplah sadar bahwa kamu menjadi bijak, kamu menjadi seseorang yang berpengaruh, itu karena Tuhan. Ataupun jangan kamu mengimpikan menjadi seseorang yang bukan diri kamu. Dan mungkin juga kamu katakan, saya ini tidak perlulah jadi pemimpin. Bagaimana? Sepanjang hidup kamu bawa satu orang saja. Kamu luahkan, kamu habiskan masa untuk satu orang, dan pastikan orang itu betul-betul berkembang dan menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang yang takut akan Tuhan, dimanapun dia berada. Tidak kisahlah dia jadi pemimpin yang bagus kah, sebenarnya dia tidak menjadi pemimpin yang bagus kah, tetapi kamu mengimpatasi pengaruh Tuhan yang ada dalam diri kamu. Itu sudah cukup. Dan saya percaya bila kita mengidolakan Tuhan yang kita sembah, dimanapun kita berada, apapun yang kita buat, kita akan takut Tuhan. Dan saya percaya kita semua dimampukan, dibolehkan karena ada Tuhan di dalam kita. Haleluya. Amin.